Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suto Sugiraharjo, NIM 17.01.53.5003. Di sini saya akan menyampaikan paparan tentang sistem bus. Pengertian bus. Bus adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk memindahkan data antar bagian-bagian dalam sistem komputer. Data dipindahkan dari piranti, masukkan ke CPU, CPU ke memori, atau dari memori ke piranti keluaran. Bus merupakan jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Sistem bus sendiri adalah sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen-komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Bus beroperasi pada kecepatan dan lebar yang berbeda. PC awal mempunyai bus dengan kecepatan 4.77 MHz dan lebar 8 bit yang dikenal dengan bus ISA. Kemudian bus diperbaiki menjadi lebar 16 bit dengan kecepatan 8 MHz. Pada tahun 90, Intel memperkenalkan bus PCI. Semula dengan lebar 32 bit, sekarang lebar bus 64 bit dan di-run pada kecepatan 133 MHz. Sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer disebut sebagai bus sistem. Biasanya sebuah bus sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Kemudian cara kerja sistem bus. Pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor, GPU dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama FSB. Sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus ini sendiri digunakan sebuah bridge. Selanjutnya jenis-jenis bus. Yang pertama dedicated bus, bus yang khusus menyalurkan data tertentu, contohnya paket data saja atau alamat saja. Yang kedua, multiplex bus, bus yang dilalui informasi yang berbeda baik data, alamat, dan sinyal kontrol dengan metode multiplex data. Kekurangan dari multiplexed bus adalah hanya memerlukan saluran sedikit sehingga menghemat tempat. Tapi kecepatan transfer data menurun dan diperlukan mekanisme yang kompleks untuk mengurai data yang telah dimultiplex. Struktur bus. Sebuah bus sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Fungsi saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Saluran data. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya bus data terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlah saluran diartikan dengan lebar bus data. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Misalnya, bila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Yang kedua, saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membawa sebuah word data dari memori,
maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengalamati port-port input atau output. Biasanya bit-bit berorde lebih tinggi dipakai untuk memilih lokasi memori atau port input-output pada modul. Yang ketiga, saluran kontrol. Karena data dan saluran alamat dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data dan saluran alamat. Sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi baik perintah maupun informasi pewaktuan di antara modul-modul sistem. Sinyal-sinyal pewaktuan tersebut menunjukkan validitas data dan informasi alamat. Sinyal-sinyal perintah menspesifikasikan operasi-operasi yang akan dibentuk. Umumnya saluran kontrol meliputi memory write, memory read, input-output write, input-output read, transfer ACK, bus request, bus green, interrupt request, interrupt ACK, clock, dan reset. Contoh-contoh bus. Yang pertama, bus ISA. Industri komputer personal lainnya merespon perkembangan ini dengan mengadopsi standarnya sendiri. Bus ISA atau Industri Standard Arsitektur yang pada dasarnya adalah bus PC atau AT yang beroperasi pada 8.33 MHz. Keuntungannya adalah bahwa pendekatan ini tetap mempertahankan kompatibilitas dengan mesin-mesin dan kartu-kartu yang ada. Yang kedua, bus PCI, Peripheral Component Interconnect, adalah bus yang tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus mezzanine atau bus peripheral. Standar PCI adalah 64 saluran data pada kecepatan 33 MHz. Laju transfer data 263 MB per detik atau 2,112 Gbps. Keunggulan PCI tidak hanya pada kecepatannya saja, tetapi murah dengan keping yang sedikit. Yang ketiga, bus USB. Semua perangkat peripheral tidak efektif apabila dipasang pada bus kecepatan tinggi PCI, sedangkan banyak peralatan yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer. Sebagai solusinya, 7 vendor komputer bersama-sama merancang bus untuk peralatan input-output berkecepatan rendah. Standar yang dihasilkan dinamakan Universal Standard Bus. Selanjutnya, bus SCSI, Small Computer System Interface, adalah perangkat peripheral eksternal yang dipopulerkan oleh Macintosh pada tahun 84. SCSI merupakan interface standar untuk drive CD-ROM, peralatan audio, hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal berukuran besar. SCSI menggunakan interface paralel dengan 8, 16, atau 32 saluran data. Terima kasih. Mungkin ini paparan sedikit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.